Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Ketika hujan deras membasahi Komonyong, Kang Tai datang dengan motornya dan memberikan jaketnya kepada Komonyong. Dia membawa Komonyong ke sebuah motel. Keadaan menjadi sedikit canggung ketika resepsionis bertanya kepada mereka kamar apa yang diinginkan. Kang Tai ingin pergi dan menyarankannya untuk naik taksi, tetapi mereka menyadari bahwa tidak ada yang membawa uang. Karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua pergi menuju rumah Kang Tai. Saat mereka sedang mengeringkan diri, Kang Tai memperingatkan Komonyong agar tidak terlihat oleh Sang Tai. Kang Tai pergi ke bawah untuk mengambil makanan dan makan bersama Komonyong di atas. Di rumah sakit LK, Namjoon membahas kemarahan Ko Dae-han dengan Pak Hang-ja dan bertanya apakah dia menyerang putrinya untuk bertahan hidup. Pak Hang-ja mengatakan kepadanya bahwa itu bisa menjadi efek samping dari operasi dan tidak membiarkan hubungan di masa lalu Komonyong mempengaruhi penilaiannya. Sin kembali ke rumah. Kang Tai berusaha menyembunyikan Komonyong dari keluarga dan teman-temannya. Ketika Kang Tai terkunci dari kamarnya, Kang Tai berhasil mengancamnya agar tetap di sana. Setelah melihat ia berbohong kepada Jo Jae-so tentang pipa air yang bocor, Komonyong mengatakan bahwa Kang Tai adalah aktor yang sangat baik. Kang Tai kemudian menjelaskan bahwa saudaranya selalu mempelajari wajahnya untuk emosinya sehingga ia telah belajar menyembunyikannya untuk memastikan Sang Tai berpikir bahwa ia selalu bahagia. Komonyong bertanya apakah Kang Tai bisa memasang senyum palsu dan bertindak sama di sekitar gadis yang dia sukai. Lalu Kang Tai menjawab bahwa dia ingin melupakan gadis itu karena dia tidak baik kepadanya, bahkan setelah dia menyelamatkan hidupnya. Di pagi hari, Namjoon tiba di rumah dan terkejut menemukan Komonyong. Setelah mengetahui bahwa Namjoon tinggal di sana, Komonyong menyadari bahwa dia adalah orang yang menyarankan Kang Tai tinggal bersama mereka dan Namjoon menyukai Kang Tai. Komonyong memulai pertengkaran dan memanggil Namjoon si pencuri. Komonyong mengklaim bahwa Kang Tai adalah miliknya dan dia mencintainya. Namjoon tidak menerima hal itu dan menyebut kalau itu bukan cinta tetapi obsesi. Perdebatan mereka ini berakhir dengan perkelahian antara keduanya yang dengan cepat dihentikan oleh Kang Tai. Kang Tai dengan marah membawa Komonyong keluar dari rumah dan memberinya uang untuk pulang. Saat dia kembali ke dalam, Kang Tai menemukan saudaranya kesal karena Kang Tai berbohong tentang pipa yang bocor. Kang Tai melakukan yang terbaik untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Namjoon menangis kepada ibunya tentang bagaimana Kang Tai hanya berbicara kepadanya dengan sopan, tetapi membiarkan Komonyong mengenakan pakaiannya dan tidur di kamarnya. Ibunya mencoba meyakinkannya dan menyebutkan bahwa waktunya pasti akan datang, tetapi dia harus mengakui perasaannya. Sementara itu, hal-hal yang tidak baik terjadi di perusahaan penerbitan ketika mereka mengetahui bahwa resensi buku telah merekam percakapan Komonyong sebelum dia jatuh dari tangga. Dia meminta sejumlah uang yang besar dan dengan semua tuntutan yang dia dapatkan dari semua orang. Pada saat yang sama, Jo Jae-so bertanya kepada Kang Tai apakah dia telah tidur dengan Komonyong dan memperingatkannya tentang pertemuan pertama mereka yang melibatkan sebuah pisau. Dia menunjukkan bekas lukanya dan memberitahunya bahwa dia harus mengingat itu. Lee Sang-in dan Yoo Seung-jae tiba di rumah Komonyong pada hari berikutnya. Lee Sang-in menjelaskan bahwa setelah membayar uang kompensasi dan uang pesangon karyawan, dia sekarang bangkrut. Kemudian dia memohon kepada Komonyong untuk menerbitkan lebih banyak buku dengannya, tetapi Komonyong menolaknya dan menyuruh mereka pergi. Di rumah sakit, Sang Tai sedang mencoba untuk mulai mengecat dinding, tetapi memiliki masalah dengan itu. Direktur Oh Jil-wang tiba dan mencoba membantunya dengan memberikan sentuhan pertama yang menyebabkan Sang Tai mengejarnya di sekitar tempat itu dengan ember cat. Namjoon berbicara kepada pasiennya tentang suara hantu yang mereka dengar, kemudian menuju ke atap tempat dia menemukan Kang Tai. Dia mengatakan padanya untuk tidak menyampaikan emosinya karena dia tidak pantas mendapatkannya. Dia ingin terus menyukainya tetapi berharap bahwa dia tidak akan pergi dan tinggal di rumah ibunya karena dia suka Kang Tai tinggal di sana.
Di sisi lain, Komonyong memutuskan untuk membawa Sang Tai pulang ke rumahnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bersenang-senang bersama. Begitu mereka sampai di sana, dia bertanya apakah dia ingin tinggal bersamanya dan memberikan kontrak ilustrasi untuk ditandatangani. Pada saat yang sama, Mon Kang Tai bertanya di mana kakaknya berada dan menelpon Komonyong yang mengatakan bahwa Sang Tai bersamanya di kastil terkubur jika dia tahu di mana itu. Kang Tai mengungkapkan bahwa dia tahu dari hari ketika dia melarikan diri darinya ketika dia menyelamatkannya. Sementara Komonyong menunggu Kang Tai, Komonyong menceritakan kepada Sang Tai kisah seorang gadis kecil yang tinggal di kastil terkutuk. Dia tidak pernah diizinkan keluar karena ibunya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu istimewa untuk melihat orang lain. Anak kecil itu berdoa setiap hari ke bulan agar seorang pangeran datang menyelamatkannya. Kemudian kilas balik dari Komonyong yang kecil yang menghadap ke sebuah balkon ketika Mon Kang Tai kecil tiba di gerbang dengan bunga. Komonyong kecil yang tersenyum berlari menuruni tangga untuk menyambutnya, tetapi menemukan sosok gelap seperti ibunya berdiri di depannya. Ketika dia sampai di gerbang, dia mengambil bunga-bunga itu dan menginjaknya dan menyuruh Kang Tai kecil pergi. Kemudian Komonyong melihat dari balkon rumahnya ketika Mon Kang Tai berjalan ke arahnya. Keduanya saling memandang satu sama lain.